Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sini saya Mbak Sanada dengan NIM 21060311098 akan menjelaskan mengenai pengelolaan limbah cair industri gula di pabrik gula Kepenanggung, Malang. Baik, kenapa limbah cair itu harus dikelola dengan baik? Karena industri gula ini menghasilkan produk samping dari semua kegiatan berupa limbah. Salah satu limbah yang dihasilkan yaitu limbah cair dan dapat ketika tidak diolah dengan benar, dia dapat merusak lingkungan seperti air, tanah, dan lain-lain. Sehingga perlu dilakukannya upaya penanganan dari limbah cair di industri gula tersebut. Baik yang pertama itu karakteristik fisika dan kimia dari limbah cair itu sendiri. Yang pertama yaitu limbah cair itu memiliki suhu yaitu sebesar 42,33 derajat Celcius, dan suhu air di limbah di Kebunagung itu sudah memenuhi baku mutu yang ditetapkan pada SK Gubernur Nomor 45 Tahun 2002, yaitu suhu maksimum sebesar 45 derajat Celcius. Kemudian pH dari limbah cair PG Kebunagung yaitu sebesar 4,67, yang mana tidak memenuhi baku mutu yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya kebocoran saluran air limbah di kebun. Kemudian ada oksigen terlarut atau DO. Rata-rata DO pada limbah yaitu sebesar 1,9 miligram per liter, yang mana nilai ini merupakan dapat membahayakan kelangsungan hidup ikan karena ikan itu dapat bertahan hidup, tapi pertumbuhannya terganggu jika DO itu 1 sampai 5 miligram per liter. Kemudian ada biological oxygen demand atau BOD5. Rata-rata BOD5 pada air limbah yaitu sebesar 816,06 miligram per liter, yang mana nilai ini terlalu besar dan tidak memenuhi baku mutu yang telah ditentukan karena berdasarkan peraturan pemerintah yang diperbolehkan dibuang ke perairan yaitu sebesar 21,1 miligram per liter. Kemudian sumber limbah cair tersebut itu dibagi menjadi dua, yaitu air non-polutan, merupakan air yang tidak terkontaminasi oleh kotoran, padatan, maupun cairan. Limbah ini sebagian besar air jatuhan kondensor yang dibuang ke cooling tower dan dimanfaatkan kembali. Sisanya akan dibuang ke sungai irigasi untuk mengairi sawah. Kemudian yang kedua itu ada limbah cair polutan, yang merupakan air yang terkontaminasi dari kotoran padat dan cair. Limbah ini berasal dari bekas cucian pembersihan pipa pemanas, nira pada jus heater evaporator dan permasakan, bekas air pendingin metal kimia, bocoran nilai yang lolos dari in-house. Kemudian metode pengolahan yang dipakai dari pabrik gula Kebun Agung yang mengandung senyawa ion logam, terus soda, oli, nira kotor, oksigen terlalu serta kondisi suhu yang tinggi, sehingga perlu dilakukannya proses pengolahan lebih lanjut sampai memenuhi baku mutu air. Yang pertama, tahap pertama yaitu AML atau air masuk limbah. Air limbah proses dialirkan melalui saluran AML. Air tersebut ditambahkan susu kapur agar suasana menjadi basah, pH lebih dari 7 agar kotoran mengendap dan dengan suhu 4 di bawah 40 derajat Celcius. Kemudian setelah limbah dari AML menuju ke kolam ekualisasi yang bertujuan untuk memisahkan air limbah dari minyak dan lumpur. Air limbah akan mengapung di dalam bak ekualisasi dan terpisah dari minyak dan lumpur.
Kemudian eh, masuk ke kolam aerasi, sehingga limbah proses dipompa menuju kolam aerasi secara bertahap. Kolam aerasi dibagi menjadi empat, yaitu air kolam aerasi satu sampai kolam aerasi 4. Pembagian kolam ini bertujuan sebagai pengurai secara bertahap oleh bakteri. Aliran air limbah yang dari aerasi satu menuju aerasi 2 sampai ke 4 itu dialirkan dengan prinsip overflow. Kemudian ada clarifier. Proses ini bertujuan untuk mengendapkan limbah. Penambahan lumpur aktif pada kolam air satu dilakukan dengan membolak-balik endapan clarifier secara kontinu dan endapan lumpur jika lebih dari 30% maka dipindahkan ke bak stabilisasi. Pada bak stabilisasi ini digunakan sebagai pengembang biakan bakteri. Air jernih dari clarifier keluar sebagai outlet menuju sungai. Lalu ada bak pasir atau sedimentasi. Pada bak pasir akan dilakukan penyaringan. Air hasil tapisan akan masuk ke dalam bak filtrat. Endapan padat di atas pasir dikeringkan dan dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Kemudian air limbah ini dilakukan analisa dan setelah air limbah memenuhi syarat baku mutu, maka air limbah akan dialirkan ke sungai. Kemudian ada efektivitas metode. Ini saya ambil berdasarkan jurnal oleh Rovita dan Russo pada tahun 2019. Jadi di sini ada parameter limbah cair di sebelah kiri yang merupakan di inlet atau sebelum diaerasi dan yang di sebelah kanan itu yang setelah diaerasi. Kemudian ada parameter pH sebelum diaerasi itu pH sebesar 7,19 dan setelah diaerasi itu 6,90 yang mana lebih lebih rendah dan lebih netral, sehingga besarnya efektivitas kinerja IPAL dipakai Kediri dalam menurunkan konsentrasi BOT, JOT, dan TSS sebesar 90,52% dan 90,47%. Baik, terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.